sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah pada saat ini kita sudah memasuki tahun pelajaran baru, yaitu tahun 2021-2022. Izinkan kami dari BK MA Salafiyah Kajen untuk memberikan sosialisasi tentang tata tertib dan tata krama yang ada di Madrasah Aliyah Salafiyah Kajen. Izinkan saya untuk membuka masker, ya, supaya lebih enak. Ya, di sini perlu anak-anak ketahui bahwa di MA Salafiyah Kajen itu diterapkan tata krama dan tata tertib siswa-siswi MA Salafiyah Kajen. Tata krama dan tata tertib itu semuanya diawasi oleh Bapak Ibu guru dan terutama oleh BK. BK di sini saya sebagai koordinator, yaitu nama saya Ahmad Zaini. Kemudian timnya yang pertama adalah Bapak Lukman Hakim SPSI, yang kedua adalah Ibu Indang Daningrum, yang ketiga Ibu Yunita Siti Rusmindah SPD, Ibu Emma Fauzia Sarjana Sosial, Ibu Nova Dwiyanti SPD, dan Bapak Ahmad Yunisa. Dari tim ini selalu mengawasi putra putri, selalu mengawasi siswa selama ada di Madrasah Salafiyah Kajen. Di sini siswa-siswi boleh curhat, boleh memberikan masalah-masalah yang dihadapi siswa selama di MA Salafiyah Kajen. Untuk berikutnya, selain tata tertib, maka kewajiban-kewajiban yang harus dimiliki atau kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh siswa, ya, yang pertama adalah keimanan. Jadi iman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian harus bisa membaca Al-Qur'an, membaca doa-doa, dan itu selalu dilakukan pada awal ajaran dan akhir. Kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan, mengamalkan ajaran agama sehari-hari, dan harus mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan di Madrasah Salafiyah Kajen. Taat pada orang tua, kepada para guru, kemudian menjaga dan menciptakan lingkungan secara kondusif. Ini yang harus dipahami oleh siswa-siswi. Kemudian yang perlu siswa-siswi ketahui bahwa seragam untuk ketertiban seragam itu pada hari Sabtu dan Ahad seragamnya adalah pramuka, sepatu hitam polos, kaos kaki juga hitam polos dan panjang, tidak boleh menggunakan kaos kaki yang pendek. Hari Senin dan Selasa menggunakan putih dan abu-abu, kemudian sepatu juga hitam polos dan kaos kaki juga panjang, tetapi untuk hari Senin dan Selasa kaos kakinya putih, sehingga ada kesempatan untuk mencuci kaos kaki yang hitam. Untuk Rabu Kamis pakai batik, ya, atasannya batik, kemudian bawahnya putih, dan menggunakan sepatu hitam polos dan kaos kakinya putih polos dan panjang. Kenapa harus menggunakan sepatu hitam polos? Ini agar anak tidak bersaing menggunakan sepatu-sepatu yang beragam, yang nanti akan bisa memunculkan persaingan dan tidak etis di dalam pendidikan. Berikutnya harus memakai bag, kemudian tutup kepala. Kepala ini sokok hitam, tidak menggunakan sokok yang warna-warni. Kemudian tidak pakai perhiasan. Kemudian pada saat ekstrakurikuler, ya, siswa harus tetap menggunakan seragam sesuai dengan harinya, dan tetap bersepatu, tidak diperbolehkan memakai sandal. Untuk
siswa-siswi Madrasah Salafiyah Kajen diberi kesempatan untuk ikut KPS atau KPPS. KPS ini adalah organisasi OSIS yang ada di Madrasah Salafiyah. Kemudian bagi siswa siswa-siswi yang memakai sepeda motor ini harus bawa STNK, helm dan jaket. Jangan sampai pergi naik sepeda motor itu dengan tanpa helm, tanpa jaket, sehingga ini sangat berisiko. Pada saat masuk ke halaman madrasah, mesin harus dimatikan dan kemudian berjalan. Untuk motor harus standar, tidak boleh menggunakan knalpot yang blong atau menggunakan aksesoris yang berlebihan. Jadi harus tetap standar. Hal ini untuk mendidik supaya anak selalu tertib. Kemudian untuk masalah keaktifan di dalam mengikuti pelajaran, ada aturan-aturan, misalnya sakit. Nah, sakit ini setelah 3 hari harus ada surat dokter. Hal ini digunakan untuk mengetahui apakah siswa itu betul-betul sakit, sehingga dokter harus memberikan penjelasan bahwa siswa itu sakit. Untuk surat izin hanya berlaku 1 hari. Kemudian apabila tidak mengambilkan izin sama sekali, maka anak atau siswa itu alfa atau AMSA dan tidak boleh membuat izin palsu. Madrasah Aliyah Salafiyah Kajen memberikan hak-hak kepada siswanya. Di antaranya adalah siswa berhak mengikuti pelajaran dengan tertib, siswa diberikan pinjam buku di perpustakaan. Tentunya nanti ada aturan-aturan bagaimana pinjam buku di perpustakaan, karena buku ini sifatnya digunakan secara kontinu, sehingga nanti ada aturan-aturannya. Siswa berhak menggunakan fasilitas-fasilitas madrasah, misalnya laboratorium, kemudian untuk kegiatan palang merah remaja, untuk lapangan olahraga, musola, dengan seizin dan tanggung jawab dari madrasah. Kemudian sehingga siswa bisa melakukan kegiatan-kegiatannya dengan baik, nyaman, dan menunjang dari pembelajaran yang ada. Kemudian ada juga larangan-larangan. Hal ini digunakan supaya anak ini tertib. Yang pertama misalnya tentang merokok, minuman keras, mengedarkan atau mengisi narkotika, obat psikotropika, obat terlarang. Nah, ini memang dilarang karena itu larangan. Selain larangan agama, larangan pemerintah, juga termasuk ada larangan di madrasah. Siswa-siswi tidak diperbolehkan berpacaran, jelas itu. Berkelahi, baik kelompok maupun perorangan, membuang sampah pada tempatnya, mencoret-coret dinding, bangunan, dan sebagainya. Ini akan memunculkan rasa penampakan yang tidak indah. Membawa barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan pelajaran, ini juga tidak boleh. Termasuk membawa bacaan, gambar sketsa, video porno, ini dilarang. Membawa kartu, misalnya untuk main judi dan sebagainya. Ini hal-hal yang dilarang dan nanti akan kita bisa baca di buku tata tertib dengan lengkap nanti, karena setiap siswa atau siswi nanti akan mendapatkan buku. Kemudian untuk jam masuk dan jam pulang yang harus siswa-siswi ketahui. Masuk jam 6.55 menit, jadi jam 7 kurang 5, dan pulang jam 2.15 menit. Ini kalau masa normal, kalau masa pandemi mungkin kan beda ya. Kemudian untuk yang mengikuti ekstrakurikuler ini jam ada waktu istirahat kurang lebih 30 menit, kemudian masuk lagi, jam pulang jam 4. Makanya untuk
bagi anak-anak yang laju seharapkan bisa membawa bekal. Kalau yang mondok sih pulang kemudian makan kemudian kembali ke sekolah lagi, tapi yang yang laju biasanya membawa bekal dan dimakan bersama-sama di kelas. Kemudian menjaga kebersihan, jadi setiap hari harus ada piket yang selalu menjaga kebersihan dan ketertiban di sekolah. Jadi nanti akan dibentuk tim daripada piket setiap hari. Jadi siswa dilatih untuk menjaga kebersihan supaya di kelas menjadi nyaman. Kemudian untuk upacara bendera ini dilakukan setiap event-event yang memang disediakan oleh madrasah. Kemudian ada ketentuan di antaranya harus berseragam dan sebagainya. Dan ini dilakukan nanti akan diatur tersendiri di dalam pelaksanaan upacara atau mungkin kalau ada kegiatan-kegiatan lain. Kemudian pelanggaran dan sanksi berupa teguran, jadi anak diberi nasihat, supaya tidak mengulangi kesalahan. Kemudian ada penugasan, pernyataan, dan kemudian ada pemanggilan orang tua. Kalau dari beberapa kali kasus kemudian tidak ada perubahan sama sekali, maka orang tua akan dipanggil. Dan di sini akan diterapkan poin-poin, diantaranya poin-poin itu kalau dalam proses ya, artinya anak yang bermasalah akan dipanggil, kemudian dinasihati, kemudian kalau tidak ada perubahan ya kita harus panggil orang tua. Kalau poin itu sudah mencapai 100, maka orang tua diharapkan untuk mencabut putra-putrinya untuk datang untuk sekolah di Madrasah Salafiyah. Nanti ketentuan seragam untuk siswa atau siswi nanti akan bisa dilihat di buku tata tertib dan buku tata krama. Harapan kita bersama bahwa siswa-siswi Madrasah Salafiyah bisa belajar dengan nyaman, kemudian bisa mengantar kesuksesan putra-putri kita di Madrasah Salafiyah. Terima kasih, itu hal yang perlu saya sampaikan mengenai tata tertib. Untuk berikutnya nanti kita akan bisa langsung bertemu pada saat tatap muka dan nanti akan lebih diperjelas lagi pada saat kita tatap muka. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.